Pada pertengahan bulan Mei 2021 kemarin, penduduk Indonesia dikejutkan oleh berita kebocoran data BPJS Kesehatan 279 juta penduduk Indonesia di salah satu forum digital yang dapat diakses melalui internet. Adapun data tersebut dijual dengan harga 0,15 Bitcoin yang jika dikonversi ke rupiah sekitar 81 juta pada tanggal 22 Mei 2021. Berdasarkan laporan Cyber Security Independent Resilience Teams Indonesia, kerugian material dari kebocoran data peserta BPJS Kesehatan mencapai 600 triliun. Ahli Informasi dan Teknologi menilai ini karena data pendudukan dieksploitasi. Hal seperti ini apabila disambungkan dengan materi agenda 3 nyata-nyata telah menunjukkan adanya ketidaksesuaian manajemen ASN yang baik di sebuah instansi pemerintah, terutama kode etik dalam menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Selain itu, kasus ini juga mengingatkan kita bahwa pentingnya kecakapan dan keamanan bermedia digital di era disrupsi teknologi seperti sekarang ini. Salah satu topik yang dibahas di agenda 3 adalah kompetensi digital safety, yang didefinisikan sebagai kecakapan individual dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apabila kita bicara tentang kasus BPJS ini, tentu saja aktor utama dalam penerapan digital safety bukanlah kita sebagai individu, karena semua data yang diminta memang harus kita berikan. Kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah data mana yang harus diunggah ke penyedia jasa. Maka dari itu, data-data ini harusnya dijaga dengan sungguh-sungguh oleh BPJS, karena apabila bocor dapat dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang akan merugikan si pemilik data. Skandal kebocoran data BPJS ini menunjukkan bahwa BPJS ternyata tidak memiliki kecakapan dalam perihal digital safety. Skandal ini pun berkaitan dengan bagaimana BPJS secara instansi tidak menjaga rekam jejak digital mereka sendiri sehingga sangat rentan dengan peretasan data digital, apalagi data pribadi pelanggan. Kebocoran data pelanggan ini sungguh merugikan semua pihak termasuk BPJS itu sendiri. Ketidaksesuaian kinerja instansi dengan nilai Smart ASN menjadikan peristiwa ini sebuah pelajaran yang harus benar-benar diinternalisasi sehingga harapannya tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Pemerintah pun harus segera mengesahkan undang-undang mengenai pelindungan data pribadi sebagai sarana pelindungan berbasis hukum. BPJS Kesehatan mengakui kebocoran data milik 279 juta warga Indonesia memang berasal dari lembaga publik tersebut. Kebocoran data terjadi akibat adanya tindakan peretasan sistem keamanan digital. Keterbukaan BPJS dalam mengakui kelalaian mereka merupakan cerminan dari etika digital, yaitu prinsip kesadaran dan integritas. Karena BPJS sadar akan kesalahan mereka dan BPJS tidak memanipulasi, menipu, atau berbohong atas apa yang telah terjadi. Karena kebocoran data tersebut, BPJS Kesehatan selama ini telah meningkatkan upaya perlindungan data peserta melalui pengelolaan teknologi informasi. Data dikelola sesuai dengan ketentuan atau standar serta perundang-undangan yang berlaku. Bahkan BPJS Kesehatan pun menggandeng kementerian terkait dan pihak profesional untuk mengimplementasikan sistem keamanan data yang sesuai dengan standar ISO 2002-7001 yang tersertifikasi. Upaya BPJS ini bisa dikatakan sesuai dengan prinsip digital safety, yaitu terus berupaya dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data peserta dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pemaparan analisis isu kebocoran data BPJS Kesehatan sebelumnya, upaya yang dapat dilakukan untuk kami agar praktik yang baik dapat dipertahankan adalah dengan terus meningkatkan kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga berlaku untuk seluruh instansi pemerintah agar terus memperkuat proteksi data penduduknya sehingga tidak mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada instansi terkait. Terima kasih.